Belajar digital marketing, mulai dari mana? Yes, itu biasanya pertanyaan yang beberapa hari ini banyak teman-teman saya beberapa nge-DM dan gue mau belajar nih buat jualan gitu ya, buat belajar digital marketing. Itu gue mulainya dari mana ya? Dan oke, di sini saya mau ngejelasin secara garis besarnya dulu biar teman-teman tahu. Nanti untuk detail-detailnya saya akan buat ini menjadi seri. Oke, kita langsung aja. Nah, sebelum kita belajar digital marketing tuh gimana sih cara mulainya ya? Kita harus sama-sama tahu dulu ya, apa sih digital marketing itu gitu ya. Nah, di sini saya udah nulis definisinya. Digital marketing simpelnya adalah memasarkan produk ya, barang atau jasa melalui channel digital, melalui media digital ya. Jadi bedanya kalau offline ya kita pakai yang kayak buka toko gitu ya, buka lapak ya, pakai gerobak dan lain-lain. Nah, kalau digital ya kita memakainya channel digital. Jadi kata kuncinya itu ada di pemasaran ya, memasarkan, dan ada di channel digital. So, itu pengertian yang simpelnya dari digital marketing. Nah, next. Kenapa sih harus digital marketing? Nah, ini nih yang jadi hal yang krusial banget ya. Kenapa sih harus digital marketing? Kenapa gue harus belajar ini gitu? Nah, yang pertama ya, itu mudah ya. Mudah. Kenapa mudah? Karena emak-emak pun bisa gitu ya, yang notabene-nya udah umur 40, 50 gitu ya, bahkan lebih, dan mereka masih bisa jualan meskipun itu hanya via WhatsApp gitu. Bahkan mereka punya sosial media juga buat jualan. Jadi saking mudahnya digital marketing, apalagi zaman sekarang kita tinggal lewat internet, googling ya, kita udah bisa belajar. Nah, yang kedua adalah murah. Nah, kenapa murah? Ya karena digital dan sekarang apa ya? Murah banget ya. Jadi kalau murah itu paling simpelnya gini. Kalau kita mau buka dagang gitu misalnya, kita harus punya gerobak. Nah, mungkin kita harus punya modal berapa? 3 juta, 5 juta, 10 juta gitu ya. Terus, nah, tapi kalau misalkan kita jualannya di online, misalnya kita saya jualan kue gitu ya, kue basah gitu ya. Kemarin saya habis ngeliat sosis Solo gitu ya. Nah, kalau kita mau jualannya di offline kan, ya kita harus sediain gerobak, terus sediain meja dan lain-lain. Itu udah punya, harus keluar budget berapa. Nah, tapi kalau online kita cukup produksi, habis itu kita cuma install WhatsApp mungkin gitu ya, bikin sosmed, selesai. Dan kita udah bisa langsung jualan. Bahkan langsung hasilnya keluar gitu, cepat. Jadi hari itu kita produksi, kita pasarin, langsung kejual gitu ya. Nah, bayangin kalau kita pakai offline marketing. Kalau offline marketing ya, kita banyak banget tuh yang harus disiapin gitu ya. Jadi mungkin kita harus buka tokonya dulu, harus bersih-bersih dulu mungkin ya, terus harus izin RT, RW mungkin gitu. Jadi prosedurnya lebih panjang gitu ya. Meskipun online juga ada prosedurnya, tapi secara overall, secara keseluruhan digital marketing itu, kenapa harus digital marketing? Karena ya cepat juga gitu. Jadi ada tiga alasan kenapa sih kita harus belajar digital marketing ya. Karena mudah, murah, cepat ya. Itu untuk hasilnya ya. Jadi enak banget pakai digital marketing itu ketimbang offline. Meskipun ya offline itu penting juga gitu. Tapi karena sekarang lagi eranya digital, so kita harus bisa melek digital juga. Nah, sekarang kita langsung yang ke utamanya ya. So, dari mana sih kalau mau mulai belajar digital marketing? Nah, ini pertanyaan utamanya. Gue dari mana nih dan mulainya? Oke. Ya, seperti teman-teman harus tahu ya, digital marketing tuh luas banget ya. Luas banget. Ada 7 hal yang teman-teman bisa pelajari kalau mau belajar digital marketing. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Nah, saya pertama kali belajar SEO ini tahun 2011 ya. Saya ingat banget waktu itu saya mengeluarkan uang 5 juta rupiah ya. Itu pun saya kabur dari rumah ya karena saya nggak diizinin waktu itu, disangka saya penipuan, mahal banget tahun segitu saya untuk belajar SEO. Nah, simpelnya SEO itu apa? SEO itu adalah bagaimana caranya website kita ya itu berada di halaman satu Google, bahkan di ranking satu Google ya. Jadi misalkan gini, teman-teman nyari sosis Solo di Tangerang. Nah, keluar tuh sosis saya misalkan sosisolodandi.com misalkan. Nah, itu simpelnya adalah SEO. Kalau untuk detailnya semua nanti saya akan jelasin di part per part. Nah, yang kedua ya, search engine marketing. Nah, atau biasa disingkat dengan SEM ya atau SEM. Bedanya apa nih sama SEO? Sebenarnya ini mirip banget, bahkan SEO adalah bagian dari SEM ya. Nah, bedanya kalau SEO itu organik ya, jadi kita yang harus effort, jadi ada caranya ya, ada inbound, ada outbound. Nah, kalau SEM itu kita pakai cara bayar ya. Jadi kita bayar, dan SEM itu biasanya pakai Google Ads orang banyak ya. Jadi kalau teman-teman sering buka Google tuh ada atasnya tulisan ada iklan-iklan gitu kan, atau di samping kanan tuh ada iklan-iklan kalau misalkan pakai laptop. Nah, itu SEM. Nah, yang ketiga adalah content marketing. Nah,
konten marketing ini meliputi kayak teman-teman bikin konten untuk di blog ya. Paling simpel sekarang yang paling banyak orang bagiin untuk konten marketing adalah ebook ya. Nah, itu adalah salah satu pelajaran digital marketing. Jadi teman-teman belajar bikin konten dan salah satunya bikin ebook ya. Intinya konten marketing ini teman-teman belajar ya bikin gambar, bikin video, bikin ebook gitu yang nanti konten itu yang pasti di delivery ke semua channel-channel yang ada di online tadi. Oke, lanjut. Nah, keempat adalah PPC atau pay per click-nya. Nah, pay per click ini sebenarnya masih satu kesatuan sama SEM juga ya. Jadi intinya kita bayar kalau diklik gitu. Jadi kita bisa ngiklan nih. Terus kan kadang kita nggak ngeklik kan iklannya. Nah, kalau PPC itu, jadi kita nyari orang yang sampai dia mau ngeklik iklannya baru kita bayar. Nah, simpel itu PPC. Nah, kemudian yang kelima adalah affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini simpelnya itu, jadi misalnya saya punya produk nih ya, kayak teman-teman, saya jual sosis Solo gitu ya, terus teman-teman daftar jadi affiliate saya. Nah, nanti ketika ada temennya teman-teman gitu ya daftar atau beli sosis Solo ke saya, ini teman-teman dapat komisi. Nah, itu simpelnya affiliate marketing. Kalau sekarang biasanya affiliate marketing tuh buat produk digital ya, karena lebih mudah dan scale up-nya gampang banget gitu. Jadi kita, misalnya kayak gini, saya bikin ada 100 video panduan tentang belajar digital marketing dari A sampai Z misalkan. Nah, terus saya jual misalkan harganya 10 juta gitu ya. Terus teman-teman jadi affiliate saya. Kalau ada yang teman-teman daftar, temannya teman daftar gitu ya, saudara kayak siapa kayak, nanti teman-teman dapat komisi 5 juta. Nah, itu affiliate marketing namanya. Jadi kita kerjasama gitu, afiliasi gitu. Nah, kemudian yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Yang keenam adalah email marketing. Nah, email marketing ini jadi kita tuh jualan lewat email. Nah, dan kayaknya email ini udah ini salah satu ilmu tertua dalam digital marketing, dan ini yang bahkan saya pernah ikut satu pelatihan itu hampir 11 juta saya closing lewat email doang. Jadi malam iseng lewat buka email, terus saya lihat ada pelatihan, saya buka, saya transfer malam itu juga. Gila gak? Itu email marketingnya. Jadi dahsyat banget gitu. Dan yang terakhir adalah social media marketing atau SMM. Nah, social media marketing ini simpelnya adalah kita belajar ya memasarkan produk kita ya, baik barang atau jasa itu di social media ya. Kalau sekarang kan ada Instagram, ada Facebook gitu ya. YouTube social media bukan ya? Ya paling simpel FB sama IG lah. Biasanya orang banyak jualan di sana. Nah, itu adalah SMM gitu ya, social media marketing. So, ada 7. Nah, untuk lebih gampangnya, di sini saya rapihin lagi sedikit, saya masukkan sedikit ya. Jadi ada 4 jadinya ya. Ada search engine marketing ya, ada content marketing, affiliate marketing, sama social media marketing ya. Jadi di SEM ini meliputi SEO sama PPC, di content marketing itu ada email marketing juga, di affiliate marketing dia stand alone sama social media. Sebenarnya social media marketing pun masuk di content marketing, tapi saking gedenya social media itu dia jadi berdiri sendiri gitu. Jadi dia jadi opsi sendiri gitu. Nah, so kesimpulannya adalah kalau misalkan ditanya gini, oke, dan banyak banget ya untuk belajar digital marketing ya. Ya, jawabannya ya gue aja udah jalan 10 tahun di online belajar digital marketing masih ngerasa bego aja gitu. Kayaknya buset update lagi gitu ya. Dan awal saya belajarnya SEO gitu ya tahun 2011 sampai akhirnya saya belajar ini itu, dan sekarang saya lagi fokus banget di belajar yang namanya social media marketing. Karena dari ini semua yang paling cepat itu menurut saya pribadi lah social media marketing. So, buat teman-teman yang baru basic atau baru mulai ingin belajar tentang digital marketing, fokuslah belajar dengan social media marketing. Nah, so insya Allah saya akan bahas yang mendalam ya, mungkin lebih ke social media marketing karena saya lagi berjibaku di sini dan banyak banget hal yang udah saya update ya, udah saya bayar juga buat belajar gitu, dan insya Allah mau berbagi juga ke teman-teman. So doain bisa terus konsisten setiap hari, amin. Oke, kayaknya itu aja deh ya. Jadi kita langsung masuk aja ke summary apa yang udah kita pelajari di video ini. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tentang apa itu digital marketing. So what is digital marketing? Ya, digital marketing adalah pemasaran melalui media digital ya, media digital atau channel digital seperti di sosmed, website, dan lain-lain. Intinya digital. Nah, kemudian kenapa sih harus digital marketing ya? Why must digital marketing? Yes, karena ada 3 hal.
Pertama adalah mudah, yang kedua adalah murah, dan yang ketiga adalah cepat. Yes, cepat. Wah, saya suka banget sama kata-kata cepat. Cepat menghasilkan gitu ya. Oke. Dan terakhir adalah how ya. Jadi bagaimana memulai digital marketing ya. Jadi inti dari video ini ya. Jadi ada 7 hal yang teman-teman bisa pelajari kalau mau belajar digital marketing. Dan saya merekomendasikan untuk starting dari social media marketing ya. Sorry, social media marketing bukan ya? Iya, social media marketing ya. Social media marketing. Karena kenapa? Ya tadi ya, karena mudah, murah, cepat. Teman-teman bisa langsung bikin akun sosmednya, bisa langsung jualan, bisa langsung upload, bisa langsung promosi. Wah, cepet banget ketimbang harus buka toko gitu ya. Meskipun semua ada plus minusnya. Oke, saya rasa itu aja. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat follow IG saya di @Dandi Kurniadi dan subscribe saya di Dandi Kurniadi. Thank you. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum.